Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu mengharapkan rahmat dan ridho Allah, semoga kita ada dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rejali Nusantara. Kali ini akan menyampaikan terkait dengan fenomena gunung, tapi dalam pandangan yang sederhana saja. Gunung Merapi, gunung atau pada gunung Merapi atau pada intinya gunung-gunung berapi lainnya ya. Kenapa gunung Merapi lah terutama sering batuk atau sering memuntahkan laharnya? Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Gunung teraktif di dunia dan memiliki mitos atau memiliki daya tarik mistik yang sangat tinggi. Dan memang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya di sekitar Merapi itu memang disitulah kerajaan Nabi Sulaiman berada. Nah, tapi yang saya bahas bukan dari sisi itunya, dari sisi mistiknya atau spiritnya, tidak. Jadi makna filosofi dari gunung yang sering disebut sebagai batuk ya, atau meledak atau meletus. Tapi kalau Merapi kan tidak bisa meletus lagi karena sudah meletus. Itu biasanya karakternya itu ya dikatakan batuk aja sih. Berbeda dengan letusan seperti Krakatau atau letusan Gunung Sinabung. Jadi secara periodik Merapi itu akan mengeluarkan laharnya gitu aja, karena memang gunungnya aktif. Jadi Merapi itu akan mengeluarkan laharnya secara periodik. Itu memang karakternya seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi pada prinsipnya begini, ketika gunung itu ditanya, dia menjawab, kenapa lahar itu dimuntahkan? Gitu. Gunung itu menjawab, saya sudah tidak kuat dengan murka Allah. Panas, dia bilang begitu. Kemudian isi perut itu dikeluarkan sebagai bentuk agar tidak dimurkai Allah. Nah, ketika isi perut itu dikeluarkan, kemudian sesudah keluar, maka isi perut itu awalnya memang dihindari. Lava itu awalnya dihindari, tapi ketika sudah Rahman Rahim Allah turun, disiram dengan air, maka si lava itu menjadi abu vulkanik atau menjadi pasir yang sangat berharga nilainya. Murah, tidak harus beli. Nah, dalam pemaknaan lain maksudnya begini. Saat ini banyak sekali orang yang tidak selaras antara hati, lisan, dan perbuatan. Atau dalam bahasa lainnya, hati latih pekerti. Nah, ketidakselarasan ini menyebabkan Allah murka. Ketika Allah murka, berani nggak kita mengeluarkan isi perut kita? Maksudnya berani nggak kita mengucapkan atau berani nggak kita melakukan pengakuan terhadap kesalahan itu? Sekarang dilihatlah. Banyak sekali orang yang mulutnya manis, tapi isinya pahit. Banyak sekali orang yang mulutnya manis, tapi perbuatannya merusak. Ada juga orang yang diam tapi baik. Nah, tidak selarasnya pikiran, hati, lisan, dan perbuatan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan, sehingga Allah murka atau Allah marah. Kalau aja bukan, ini Allah marah. Nah, ketika ini diungkapkan, ketika ini dikeluarkan, ketika ini diselaraskan untuk keseimbangan, manusia berani enggak? Gitu. Maksud diselaraskan itu adalah omongannya itu merupakan
apa yang ada di hati, perlakuan atau langkah atau perbuatannya itu merupakan apa yang dia katakan atau apa yang dia bisa katakan dalam hati gitu. Jangan sampai janji kampanye manis di mulut tapi pelaksanaannya tidak ada. Jangan sampai di mulut itu baik, suka, tapi ternyata di hati ingkar. Jadi mulai sekarang berani nggak kita mengatakan apa yang ada dalam hati? Maksudnya lisan ini sesuai dengan hati dan perbuatan ini sesuai dengan hati dan lisan gitu. Nah, jika perbuatan kita, jika hati kita, jika lisan kita sudah selaras, sudah seiring, maka itu akan menjadi berkah gitu loh. Berbeda ketika masih masing-masing. Nah, disinilah maknanya kenapa Gunung Merapi semakin sering sekali mengeluarkan lahar-laharnya. Jadi untuk memberikan semacam pembelajaran bahwasanya jika permasalahan-permasalahan ketidakselarasan itu terus dipendam, itu membahayakan. Semakin lama dipendam, semakin tinggi ledakan yang memungkinkan terjadi. Maka cara terbaik adalah keluarkan kemudian selaraskan sehingga menjadi rahmat. Karena murka Allah itu biasanya kalau kita tobati, kalau kita ampunkan maaf, itu Rahman Rahim Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Ketika Allah mengeluarkan lava atau lahar dari perut Merapi atau gunung-gunung lainnya, maka nanti Allah biasanya menurunkan hujan sehingga lahar itu menjadi dingin gitu loh. Kalau sudah dingin bisa diangkut pasirnya atau bisa ditanami dan itu sangat subur. Nah, oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari letusan Merapi itu adalah kita harus bisa menyelaraskan antara hati, lisan, dan perbuatan. Jika Anda pernah pergi ke alun-alun Yogyakarta, alun-alun selatan, itu di situ kan ada pohon tuh, ada 2 pohon itu. Yang matanya ditutup kemudian berjalan bisa nggak melewati antara 2 pohon itu. Nah itu juga sama. Kenapa banyak orang yang meleset? Sebenarnya bukan faktor mistik. Sebenarnya faktornya adalah harus lurus antara hati, lisan, dan perbuatan. Jika hati, lisan, dan perbuatannya belum lurus, jika hatinya belum lurus, maka perbuatannya pun akan melenceng. Jika tidak selaras, maka akan melenceng. Itu. Jadi setelah diinvestigasi kenapa Merapi begitu, ternyata dia ingin menggambarkan tentang keselarasan antara kandungan yang ada di dalamnya dengan apa yang tampak dari luar. Karena gunung itu kalau dari jauh indah sekali, tapi ternyata di dalamnya menyimpan sesuatu yang memendam bara yang sangat panas, sehingga gunung itu tidak tahan, Merapi itu tidak tahan, sehingga dia keluarkan lavanya supaya ketika sudah keluar yang awalnya merupakan murka menjadi rahmat untuk lingkungannya. Itu yang terkait dengan Merapi. Jadi mari kita terus meningkatkan iman dan amal soleh sehingga latih hati dan pekerti kita menjadi linier dan menjadikan kita sebagai manusia yang beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.